Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi Aku Laku hari ini? Mudah-mudahan lebih kuat menerima kenyataan ya, bahwasannya aplikasi Aku Laku saat ini sedang memang benar-benar lockdown sepertinya. Aduh, semenjak virus corona ini sepertinya beberapa produk dari aplikasi Aku Laku ini seperti KTA Kilat, dana cicil, pembelian pulsa kredit dan lain sebagainya sepertinya di refund terus, ini ditolak terus ya. Dan kita pengen ngebahas itu secara tuntas hari ini, apalagi buat kalian yang mungkin kemarin pernah telat bayar atau mungkin gagal bayar. Sepertinya jangan banyak berharap lagi untuk aplikasi Aku Laku ini ya. Sudah pasti sepertinya kalian bakal ditolak ya, dan itu akan menjadi catatan buruk buat kalian yang pernah telat bayar atau mungkin yang kalian sampai dengan saat ini gagal bayar tapi masih berharap bisa menggunakan aplikasi Aku Laku seperti KTA Kilat atau mungkin di dana cicil. Oke, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat guys, hanya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya kalian akan mendapatkan semua notif pemberitahuan ketika kita mengupload semua video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, langsung guys, ini sepertinya pengajuan KTA Kilat, KTA Setku, dana cicil, pembelian pulsa kredit itu hampir semua mengalami seperti ini ya. Maaf, kredit poin Anda tidak mencukupi, pengajuan pinjaman Anda saat ini tidak lolos verifikasi. Padahal ini KTA Setku kemarin-kemarin itu bisa dipakai ya, bisa digunakan sampai dengan, kalau untuk di KTA Kilat itu terakhir kita menggunakannya dengan limit 1.500.000. Kalau untuk di dana cicil kemarin masih bisa sampai dengan 3 juta atau 4 juta ya. Tapi sekarang semenjak adanya pandemi virus corona ini, KTA Kilat atau mungkin Aku Laku memperketat kembali peraturan-peraturan mereka ya dari yang sebelumnya. Mungkin buat kawan-kawan yang lain yang mungkin sebelumnya juga bisa menggunakan, padahal data-data juga tidak terlalu banyak ya. Kalau untuk saat ini sepertinya KTA Kilat, dana cicil dari Aku Laku itu mengharuskan adanya NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan harus memverifikasi kembali data-data yang sudah pernah kita kirimkan, dan itu akan ya sedikit membosankan terasa ya. Dan terlebih lagi buat kalian yang mungkin pernah telat bayar atau mungkin saat ini sedang gagal bayar tapi masih mengharap bisa menggunakan KTA Kilat atau mungkin dana cicil, sepertinya pupuslah sudah harapan, karena memang berdasarkan laporan yang kita terima dari teman-teman yang lain yang juga pernah telat bayar atau mungkin saat ini belum bayar tapi masih ngarep bisa menggunakan aplikasi Aku Laku ini, sepertinya jauh panggang dari api. Jadi memang untuk beberapa solusi yang mungkin yang bisa kita perbaiki untuk akun kredit Aku Laku itu ya, memang harus dengan melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan yang mungkin saat ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Dan sepertinya Aku Laku saat ini sedang memilih dan memilah penggunanya ya. Kalau kemarin itu mungkin tidak pakai NPWP, tidak pakai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kan kalau sampai dengan sudah saat seperti itu, sepertinya yang bisa menggunakan KTA Kilat atau mungkin dana cicil dari Aku Laku ini ya mungkin hanya untuk beberapa orang-orang tertentu saja ya. Atau mungkin banyaknya masalah gagal bayar mungkin membuat Aku Laku lebih sedikit sensitif memilih para penggunanya. Terlebih kemarin kabarnya ini Aku Laku sempat hilang atau mungkin take down atau mungkin maintenance atau mungkin apa namanya, kita juga kurang paham ya. Dan akhirnya kembali hadir lagi ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan memang kelebihan dari Aku Laku ini ya, memang ya di samping bisa beli pulsa bayarnya bulan depan, di samping bisa kredit cicilan dan barang, mungkin juga bisa pinjam uang dengan kategori yang masih cukup kita apresiasi sampai dengan saat ini. Karena memang Aku Laku ya di samping prosesnya juga cepat, nggak ribet ya, verifikasi datanya waktu itu juga masih tergolong cepat,
dan bunganya juga nggak terlalu banyak ya. Kemarin waktu kita masih bisa menggunakan pulsa, mungkin untuk pembelian yang 100.000 hanya mungkin 105.000, tapi bisa dibayar di bulan depan 108.000 atau 110.000. Kalau untuk saat ini memang benar-benar sulit, dan itu hampir dirasakan semua pengguna Akulaku. Dan beberapa catatan kemarin, sepertinya pengguna Akulaku ini juga sedikit hoki-hokian ya, karena ada beberapa teman kita yang juga pengguna Akulaku, tidak terlalu banyak data-data yang dibutuhkan, tapi bisa berhasil masih menggunakan KTA Kilat atau dana cicil. Memang sih waktu itu di bulan 5 limitnya sih nggak banyak, kemarin dia masih bisa dapat gunakan dana cicil itu di angka 2 juta ya. Dan di sini untuk menaikkan kredit poin kita disuruh melengkapi data kembali, dan inilah masalah yang mungkin tengah-tengah dirasakan ya. Jadi palingan kita bisa menggunakan paket kenaikan limit mingguan, paling ya ambil 10.000 lah seperti ini, tapi juga belum bisa digunakan. Ini kan total limit kreditnya 330.000. Nggak tahu secara otomatis ini kenapa berkurang, dan sepertinya ada beberapa pengaruh. Itu tadi 330.000 ya. Kalau kemarin 200.000 masih bisa belanja pulsa 50.000 ya, 100.000 atau mungkin separuhnya dari limit kredit yang tersedia. Ini sekarang aku pengen cobain beli pulsa ya. Ini juga beli pulsanya mana ya? Listrik PLN. Kalau untuk dana cicil juga pasti sudah otomatis tidak bisa ini kan. Ini nomor NPWP. Nomor NPWP kemarin sudah kita coba masukin seperti di video sebelumnya, tapi juga masih tetap tidak bisa. Dan BPJS Ketenagakerjaan ini juga sepertinya kalian harus ingat emailnya kalian apa, dan kalian bisa melogin di BPJS Ketenagakerjaan kalian itu. Semakin ribet memang ini sepertinya buat kita yang masih mungkin sedikit agak buta ya, karena kita nggak punya beberapa data-data yang dibutuhkan seperti NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, apalagi yang mungkin buat teman-teman yang nggak kerja di perusahaan dan memang nggak punya BPJS Ketenagakerjaan. Ya ini yang mungkin menjadi ribet ya, apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa berlaku untuk BPJS Mandiri yang lainnya yang bukan dari perusahaan, yang tidak ada kerjasama dengan perusahaan. Kan itu menjadi sebuah dilema juga ya. Dan nanti kita pengen coba tanyakan langsung, tapi susahnya tuh kalau kita tanya ke customer service-nya juga, sepertinya customer service juga banyak yang sedikit kurang paham dengan permasalahan aplikasi Akulaku ini. Jadi kebanyakan muter-muter di situ ya. Lengkap sudah penderitaan kita ini. Apalagi buat pengguna aplikasi Akulaku yang mungkin sudah tergolong lama ya kan. Ini yang susahnya memang. Kalau untuk dana cicil, riwayat pembayaran yang baik dapat membantu katanya, tapi ini itu tadi ya. Kalau untuk dapat limit 15 juta itu harus ada NPWP, BPJS Ketenagakerjaan. Kita mah nggak punya, pengangguran ya. Aduh, yang ini untuk KTA Asetku memang bolak-balik disuruh untuk memperbaiki kredit poin. Kita sudah belanja mingguan itu sampai dengan pertama 200.000 nggak juga, 400.000 nggak juga, 600.000 nggak juga. Ya udahlah, lama-lama kita lelah juga ya kan. Dan di sini suruh bolak-balik melengkapi data. Dan di sini yang buat susahnya itu otorisasi akunnya, yang mana ya, informasi pribadi. Ini sudah lama banget untuk perbarui kontak darurat, alamat perusahaan, perbarui alamat rumah, masih terus saja diverifikasi tanpa mendapatkan jawaban apakah terverifikasi atau tidak ya kan. Ini yang susah kita nih. Padahal ya Akulaku ini sudah termasuk aplikasi yang cukup gede ya, karena memang ditangani juga dengan perusahaan yang cukup profesional. Mudah-mudahan ya, harapan kita sebagai pengguna lama ya ini bisa digunakan kembali seperti sebelum masa-masa virus pandemi corona ya. Dan sekarang itu sedikit memang susah banget lah. Bagaimana dengan akun kalian kawan-kawan, apakah juga mengalami hal yang serupa, atau kalian bisa hoki tanpa harus melengkapi data-data yang dimintai oleh aplikasi Laku, tapi kalian bisa menggunakan dana cicil atau mungkin KTA Kilat? Nanti kalian boleh
tulis pengalaman kalian selama kalian menggunakan aplikasi Aku Laku ini ya. Masalah apa saja yang mungkin kalian pernah hadapi dan bagaimana cara menanggulangi solusinya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar buat kawan-kawan yang lain yang juga pengen dengar dan pengen tahu apa saja sekarang permasalahan dari aplikasi Aku Laku itu. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah wejangan untuk kita semua yang mungkin saat ini sedang masih tetap berharap aplikasi Aku Laku masih bisa tetap digunakan sebagaimana mestinya sebelum masa-masa virus pandemi corona. Ya, oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.